Dengan kata lain, kekuatan Raja Dewa Malam Abadi tidak dapat mendominasi mahkota peri. Maka mahkota peri harus bisa melindungi mereka dari bergerak maju di malam yang gelap dan hidup di bawah gelombang gelap yang bergejolak. Tapi sekarang mahkota peri bersinar terang, tetapi sulit untuk menghentikan malam mendekat. Pasti ada yang salah. Qin Yichen memegang karangan bunga dan melihat terus-menerus, dan tiba-tiba gemetar seluruh, masalahnya ditemukan. Putri Wenxing juga datang, dan mereka juga melihat karangan bunga dengan saksama. Bagaimanapun, ini tentang kesempatan mereka untuk bertahan hidup, terlepas dari apakah kayu itu omong kosong atau tidak, mereka harus percaya. Pada saat itu, Qin Yichen tercengang. Masalahnya ditemukan. Saya melihat karangan bunga ini ditenun secara alami dari langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah sehelai daun hilang. Itu adalah pusat karangan bunga, dengan kekosongan dan tanpa kecemerlangan mekar, seolah-olah mahkota kehilangan permata paling terang di tengah. Itu membuat mahkota-mahkota ini tidak sempurna, dan sulit untuk mengejutkan surga. Karangan bunga elf seperti permata paling berharga yang hilang di tengah, sulit untuk mekar kecemerlangan yang paling indah, sehingga malam akan terus menelannya. Tetapi Qin Yichen yang menemukan masalahnya tercengang. Mereka menemukan masalahnya, tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Karena semua orang ingat dengan jelas bahwa mereka menyelamatkan setiap sinar cahaya di malam hari. Ini adalah masalah hidup dan kekayaan. Tidak ada yang akan mengingatnya salah, dan tidak berani membuat kesalahan. Mungkinkah mahkota ini awalnya rusak, atau tidak bisa menghentikan kekuatan Raja Dewa Malam Abadi? Leluhur bayi darah menggigil. Ini adalah penjelasan terbaik. Mereka benar-benar melakukan yang terbaik. Mereka mengambil kembali setiap sinar kecemerlangan, tetapi mereka masih tak terkalahkan hingga malam yang mengerikan. Tapi Qin Yichen tertawa. Leluhur bayi berdarah masuk akal, dan bahkan ini adalah kebenarannya. Dia sepertinya membohongi dirinya sendiri, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia sudah mati. Karena dia ingat bahwa hanya jika dia benar-benar takut pada hantu, dia akan diancam dan dibunuh oleh hantu sesuka hati. Tidak. Kamu salah. Qin Yichen menggertakkan giginya dan dengan keras kepala bertekad. Tidak hanya dia tidak menyerah pada harapan hidup dalam kegelapan, tetapi dia tidak berbicara omong kosong, karena dia punya bukti. Jika mahkota ini awalnya adalah produk cacat, maka kita tidak akan bisa mengambilnya kembali sama sekali, karena sudah lama menjadi harta Raja Malam Abadi. Minuman dingin ini membuat leluhur berdarah itu terdiam. Tetapi dia melompat dengan cemas. Dia salah. Lalu bocah angin itu menunjukkan cara untuk bertahan hidup. Jangan bilang 10 langkah saat ini. Mereka hanya bisa dipadatkan bersama agar tidak ditelan malam. Nenek moyang bayi berdarah tidak sabar untuk naik di bahu Qin Yichen, dan Putri Wenxing menatapnya dengan cemas. Terlebih lagi, Qin Yichen menjadi semakin gugup, tetapi dia harus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak gugup. Ada cara untuk bertahan hidup. Ada cara untuk bertahan hidup. Ya. Ada. Ini bukan mahkota elf. Ini mahkota elf malam. Qin Yichen tiba-tiba membuka matanya. Mahkota peri malam. Lalu, permata paling cemerlang haruslah permata yang melambangkan peri malam. Setidaknya kemungkinan semacam ini adalah yang terbesar. Mahkota adalah untuk menunjukkan identitas kerajaan di bawah mahkota. Dan jika ini masalahnya, maka permata terakhir yang tersisa adalah permata malam yang gelap. Dan tempat di mana permata yang bersinar di malam yang gelap kemungkinan besar akan disembunyikan adalah bagian terdalam dari malam itu. Pada saat itu Qin Yichen tiba-tiba mengangkat matanya. Matanya seperti pisau. Dengan dingin melihat gelombang gelap yang terus bergelombang. Dia seperti semut yang menyeberangi sungai. Dan hanya dengan melintasi malam yang bergejolak dia bisa hidup kembali. Dan pada saat itu, leluhur bayi darah semua mengambil napas dingin. Dan tidak perlu mengatakan apa-apa. Mereka semua mengerti apa arti tatapan Qin Yichen. Nak, kamu benar-benar gila. Leluhur bayi darah adalah yang pertama meledak. Dan mengambil inisiatif untuk berjalan ke malam yang gelap mencari apa yang disebut permata yang hilang. Bukankah ini dia mati cukup cepat? Lagi pula, ini hanya spekulasi anak ini. Tidak ada cukup peluang untuk menang sama sekali. Tetapi nyawanya harus digunakan sebagai taruhan. Putri Wenqing menjadi semakin cemas melihat malam yang gelap. Kakinya gemetar. Tetapi dia mendengar Qin Yichen berteriak. Jangan menatap. Dia masih memperlakukan kita sebagai semut, sebagai mangsa, dan ingin kita mati ketika kita paling takut. Tanda seru. Qin Yichen mengertakkan gigi. Dia tahu pikiran leluhur bayi darah. Tetapi dia tidak punya pilihan. Bahkan jika dia punya pilihan, dia harus tetap pada jawabannya. Karena mahkota elf yang kekurangan permata tidak dapat menahan serangan malam, mereka akan mati cepat atau lambat. Mungkin menunggu di sini, didukung oleh mahkota, akan dapat bersinar untuk waktu yang lama. Tetapi bagaimanapun juga, mereka akan tetap mati di malam. Dia lebih suka membuat kesalahan daripada tidak melakukan apa-apa. Leluhur, kamu dan aku akan membuat jalan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Qin Yichen tidak berkata apa-apa lagi. Dia melepas tulang punggungnya dan memegang tulang punggung naga yang menopangnya tanpa berlutut di tangannya.
Punggungnya tidak bersinar lagi tanpa cahaya guntur untuk melawan kegelapan. Tetapi dia juga tidak membutuhkannya. Karena di belakangnya ada cinta. Ada teman, saudara dan saudari. Hua Daoru tidak mengatakan apa-apa, meskipun wajah cantik itu pucat. Tetapi dia hampir memotong pergelangan tangannya. Darah naga itu terbakar. Dan dia bertaruh pada kebanggaan klan naga sejati. Kong Wu adalah sama. Meskipun yang lain berhati ringan. Dan darah yang rendah hati dianggap sebagai binatang murahan. Tetapi sinar merah terang itu tidak dapat ditekan oleh leluhur hitam. Putri Wenqing gemetar dan mengeluarkan pistolnya. Dia memegang lengan kayu di satu tangan dan mengarahkannya ke depan dengan tangan yang lain. Pada saat itu, Qin Yichen seperti perisainya. Dan dia adalah senjata Qin Yichen. Berjuang, bertarung, bertarung. Bahkan leluhur bayi darah menjerit setelah beberapa saat, tiba-tiba memegang pisau daging dan menebas. Beberapa lampu darah muncul di malam hari. Dan kemudian bergegas ke malam seperti kejahatan Shuro. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen meraung seperti guntur. Dengan tombak guntur dan pisau ajaib di tangan. Hari ini, dia akan mengambil kembali permata paling berharga dari mahkota peri dari bagian terdalam malam. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen tiba-tiba mengorbankan peta langit yang hilang. Peta Tao berkibar. Berisi jalan surgawi. Bahkan di malam yang gelap, itu dapat terus berputar. Pada saat itu, ketika Qin Yichen melangkah ke malam yang gelap, dia hanya merasa bahwa malam yang gelap itu penuh dengan pola-pola aneh. Itu seperti tindakan Dewa Malam Abadi, yang membangkitkan murka surga. Dengan dukungan mahkota peri, tempat mereka menginjakkan kaki, malam perlahan memudar seperti air pasang. Tetapi hanya sedikit ke belakang, seolah tidak takut pada kecemerlangan. Kegelapan itu masih mengelilingi Qin Yichen, siap untuk bergerak, bahkan seolah-olah hanya menunggu mereka melangkah ke malam yang lebih dalam, dan kemudian membiarkan mereka mati dalam kegelapan. Di malam yang gelap, hantu dan monster mengguncang langit. Leluhur bayi darah dan Qin Yichen memasangkan pedang mereka, dan mereka bekerja keras untuk membunuh mereka. Mereka tidak lagi menghargai kekuatan ilahi mereka, karena mereka mati di sini, maka tidak ada yang tersisa.